Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengenal sosok seorang misionaris, Santo Fransiskus Xaverius. Dengan tiada gentar, ia mengarungi lautan dan mengunjungi pulau-pulau dan benua untuk mewartakan kabar Injil. Dia meyakini kebenaran kata-kata Yesus, "Aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman." Jaminan yang sama telah memberanikan para rasul untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 18 dikatakan, "Kami lebih suka menaati Allah daripada manusia." Dalam Injil pada hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus mengutus ke-12 rasul untuk pergi mewartakan kabar baik kerajaan Allah kepada orang-orang di desa-desa dan kota lain sesudah ia ditolak di kampung halamannya sendiri, Nazaret. Apa yang harus dilakukan oleh para rasul supaya pewartaan mereka berhasil dan bebas dari halangan? Nada kata-kata Yesus dalam Injil hari ini menuntut sikap ketergantungan total murid-muridnya kepada Allah. Tidak tergantung pada kondisi tempat tinggal, tidak tergantung pada kebutuhan yang mereka perlukan. Bukan pilih-pilih, bukan hanya memberi prioritas kepada orang-orang yang pasti menerima pewartaan mereka. Tanpa perbedaan. Bahkan Yesus menambahkan pesan, janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan. Perintah Yesus ini sungguh bertentangan dengan sikap perhitungan ilmiah secara modern. Safety first, keselamatan atau kenyamanan yang pertama dan utama. Sebenarnya yang dimaksudkan Yesus di sini ialah supaya murid-muridnya menggantungkan diri sepenuhnya kepadanya, bukan kepada diri mereka sendiri. Ia berjanji akan menyertai mereka sepenuhnya, dan tujuan satu-satunya ialah kehendaknya untuk menyelamatkan semua orang. Maka perintahnya untuk mengebaskan debu di kaki dimaksudkan sebagai kesaksian untuk melawan siapapun yang tidak mau dan menolak untuk bertobat. Dalam pewartaan mereka harus berjiwa tanpa pamrih, penuh semangat kerendahan hati dan kesederhanaan. Mereka harus berjalan berdua-dua untuk saling memberikan kekuatan dan penghiburan, sebab mereka akan menemui banyak tantangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana halnya para murid, kita semua dipanggil Yesus kepada perutusan. Selain bahwa perutusan kita harus sederhana dan simpatik, juga hendaknya lebih merupakan pewartaan dalam bentuk kesaksian hidup. Kata orang, teladan hidup lebih berbicara nyaring daripada kata-kata. Diceritakan bahwa pada suatu hari di tahun 1953, para petinggi pemerintahan dan wartawan berkumpul di stasiun kereta api Chicago untuk menantikan seseorang yang rupanya sangat penting. Yang mereka nantikan adalah Dr. Albert Schweitzer, peraih hadiah Nobel perdamaian tahun 1952. Tepat waktu peraih Nobel itu muncul, segera para wartawan sibuk memotretnya. Para petinggi berjabat tangan dengan beliau. Dengan ramah, Dr. Albert menyambut ucapan selamat mereka dan mengucapkan terima kasih. Namun tiba-tiba ia meminta permisi sebentar, menerobos kerumunan orang banyak dan melangkah dengan cepat untuk menemui seorang wanita kulit hitam yang sudah sangat tua dan yang sedang bersusah payah menyeret 2 kopernya. Peraih Nobel itu kemudian mengangkat koper-koper tadi, tersenyum dan menuntun wanita tadi ke sebuah bus. Setelah menolong wanita tua itu, ia mengucapkan selamat jalan kepadanya.
Sementara itu, kerumunan orang tetap mengikutinya sambil terkagum-kagum. Ia menoleh kepada para penjemputnya dan meminta maaf karena para penjemput terpaksa menunggu. Seorang dari panitia penjemputan berkata kepada seorang wartawan, "Kali ini saya melihat sebuah khotbah berjalan." Demikian peraih Nobel itu melaksanakan perutusan dengan teladan hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang harus bisa melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus karena kita saling mencintai, saling mengampuni, saling peduli, saling empati, memperhatikan orang-orang yang miskin, lemah, dan terpinggirkan. Mereka yang dikucilkan oleh anggota keluarganya sendiri dan disingkirkan oleh masyarakat. Inilah arti misi pada saat ini. Misi harus lebih berarti dialog kasih dan kehidupan dengan siapapun. Amin.